Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Bahasa Ringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan coba oprek HT lagi. TID Radio TD-H3 dan MGP360 ini kita akan update custom firmware NIC FW yang sudah saya install di HT ini ya. Dari versi 2.07.06 ke versi 2.52.05 seperti itu teman-teman. Jadi perbedaannya apa? Di sini saya sebetulnya di GP360 ini saya sudah update ya NIC FW-nya ke versi 2.52.05. Kita nyalakan. Nah, di versi 2.52 itu dia ada power on display-nya teman-teman. Dan menurut saya RX-nya agak sedikit lebih kuat gitu ya dari versi 2.07.06 seperti itu teman-teman. Dan banyak juga peningkatan fitur lainnya dan perbaikan bug-nya seperti itu. Nah, sebelum kita ke proses update, kita lihat dulu. Jadi di video yang lalu, ketika kita update firmware ya dari stok firmware TD-H3 ke custom firmware NIC FW ini ada beberapa informasi yang terlewat atau ya karena saya tidak tahu gitu ya, jadi tidak saya sampaikan dengan jelas. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba untuk menyampaikan informasi update gitu ya tentang NIC FW ini. Pertama untuk shortcut ya, khususnya untuk shortcut lah, shortcut. Jadi saya tidak menemukan cara untuk menghidupkan Bluetooth gitu ya teman-teman. Tidak menemukan cara untuk menghidupkan Bluetooth di TD-H3 yang NIC FW 2.07 ini gitu. Kalau kita tekan kalau kita tekan lama ini kan, kalau di stok firmware tekan lama ini dia akan hidup Bluetooth gitu ya. Tapi kalau di NIC FW versi 2.07 itu ketika kita long press ini, tombol yang berwarna biru ini, dia akan muncul logo seperti ini teman-teman. Nah, ternyata logo ini adalah logo shift. Jadi logo shift itu seperti apa? Nah, saya ulangi ya. Logo shift itu, jadi di NIC FW ini ada dua mode long press. Mode long press yang pertama di mode normal tanpa logo shift tadi, misalkan kita tekan angka 1. Itu tidak terjadi apa-apa teman-teman. Tapi kalau kita di mode shift gitu ya, kita tekan tahan dulu yang tombol warna biru ini, kemudian muncul logo seperti ini. Kalau kita tekan dan tahan angka 1, maka Bluetooth-nya akan muncul seperti itu teman-teman. Ini untuk menghidupkan dan menonaktifkan Bluetooth. Kemudian kalau kita di mode shift ya, masih di mode shift ya ini, kita tekan dan tahan tombol angka 2 ini, maka dia akan keluar mode benchscope seperti itu teman-teman. Untuk keluarnya kita tinggal tekan exit lagi saja. Nah, hanya saja ini berlaku mode benchscope gitu ya. Ini berlaku ketika teman-teman ada di VFO. Tapi kalau teman-teman ada di memori, nah seperti ini, itu ketika teman-teman tekan dan tahan, itu tidak terjadi apa-apa. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalkan tidak keluar dari mode shift, balik ke mode normal ya dengan tekan dan tahan ini, ketika teman-teman tekan dan tahan angka 2, itu akan masuk ke input DTMF seperti itu teman-teman. Kalau misalkan contoh lagi ya, ini di angka 8 misalkan, di mode normal kita tekan dan tahan angka 8 ini, di memory channel, di memory mode itu tidak terjadi apa-apa. Kita balik lagi ke VFO mode ya. Nah, ini sudah VFO mode. Kita tekan dan tahan angka 8, maka dia akan pindah ke FM tuner atau FM radio. Nah, seperti itu. Ini speakernya enak ya teman-teman ya. Speakernya sangat enak. Jadi
Di mode VFO, kalau kita long press ini, angka 8 dia akan masuk ke radio FM. Untuk menonaktifkannya kembali, kita tekan dan tahan angka 8 lagi ya, sampai ke mode frekuensi. Seperti itu teman-teman. Dan kalau misalkan di mode long press, di mode shift, nah ini mode shift ya, kita long press angka 8 ini, dia berubah jadi single PTT. Seperti itu teman-teman. Ini bukan single watch ya, atau dual watch, tapi single PTT. Karena kalau kita lihat di menu, nah ini dual watch-nya. Kita cari dual watch. Nah, dual watch-nya masih on, tapi PTT modenya single. Kita rubah ke dual lagi, maka dia akan berubah lagi seperti semula. Seperti itu teman-teman. Jadi ini nanti kalau teman-teman ada GP360 atau TID radionya, bisa dicoba dieksplorasi sendiri tombol-tombolnya. Kalau teman-teman misalkan mau pengen baca user manualnya dulu, teman-teman bisa download di grup Facebook ya, grup Facebooknya NIK FW Support. Jadi teman-teman itu kan NIK FW Support bersifat publik, jadi teman-teman bisa langsung join saja. Seperti itu. Oke teman-teman, kita akan coba mulai untuk proses update-nya ya, proses update dari NIK FW versi 2.07 ke versi 2.52 gitu ya. Kalau disebutin semua panjang lah Pak saya juga teman-teman ya. Seperti itu. Pertama, seperti biasa, kalau kita mau update atau upgrade atau flashing firmware, kita backup terlebih dahulu. Seperti biasa saya menggunakan kabel data Baofeng ya. Kalau teman-teman tidak ada kabel data Baofeng, untuk TID radio ini bisa menggunakan kabel USB Type-C. Nah, nanti tinggal install saja untuk drivernya, ada di websitenya ya teman-teman, website TID radio atau walkie-talkie software.com kalau nggak salah ya. Pertama kita backup terlebih dahulu, karena ya biar praktis aja teman-teman, jadi biar kita tidak settingnya lama lagi gitu. Apalagi saya sudah, terutama untuk setting input frekuensi ke memory channel ya teman-teman, itu pasti memakan waktu yang lama. Kalau setting-setting menu secara global ya itu bisa sebentar lah gitu ya, tapi untuk input frekuensi lagi satu-satu menyimpannya di memory channel, nah itu yang lama gitu. Nah kita akan backup frekuensi tersebut di memory channel gitu ya. Kita akan backup menggunakan NIK FW yang program bawaan NIK FW gitu ya, yang versi 2.07-nya. Kita baca terlebih dahulu, kita read. Nah, biasalah seperti ini ya, kita nonaktifkan HT-nya, kita nyalakan lagi, kita read, nah baru dia terbaca. Oke, di sini sudah terbaca ya. Kita save teman-teman. Kita simpan kita bikin folder baru saja. TD H3 backup. Oke, save TD H3 backup. Kita save. Oke, sudah kita save. Kemudian kita close. Setelah itu kita masuk ke websitenya, website NIK FW itu niksure.co.uk. Nah ini teman-teman, yang tadi saya sampaikan itu NIK FW Support ini grup Facebook ya, sifatnya publik, jadi teman-teman bisa langsung join. Dan di sini teman-teman bisa cek untuk, misalkan teman-teman cari untuk user manualnya di sini di fitur, cari dia filenya PDF ya teman-teman. Contoh seperti ini kita cari, nah ini
TD Radio TD-H3 User Manual for NIC FE versi 2 PDF. Jadi tinggal download saja, atau teman-teman mau download firmware-nya bisa diklik di tab files ini ya. Nah, ini tab files. Nah, kemudian dicari saja versi yang mau teman-teman pakai gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan versi yang mau teman-teman pakai itu tidak ada di sini, nah teman-teman bisa gabung di grup Facebook juga, NIC FE Development, teman-teman. Hanya saja grup ini bersifat private ya. Bersifat private, dan teman-teman bisa mengajukan untuk join, kemudian jawab beberapa pertanyaan, dan setelah itu tinggal tunggu saja admin untuk menyetujui pengajuan gabung teman-teman, seperti itu. Ya, terima kasih ya sebelumnya kepada Marcus Dudley yang sudah membuat firmware ini sedemikian rupa, karena jujur saja firmware ini menurut saya ini oke gitu ya teman-teman. Ini oke. Oke, kita coba untuk flashing firmware-nya tidak menggunakan TD-H3 IAP ini ya, tapi kita akan flashing firmware menggunakan ini online TD-H3 atau H8 firmware flash utility. Kita klik, tunggu sebentar. Nah, untuk backup ke ini ya, untuk backup ke filenya, file CSV teman-teman. Di sini teman-teman bisa ini nih, online NIC FE TD-H3 channel editor. Kemudian teman-teman baca lagi serial portnya, connect, terputus ya sambungannya. Nah, ini kenapa nih? Nah, ini tidak terbaca teman-teman. Kita ulangi, serial portnya tidak terbaca ya. Coba, ini kenapa ya? Kita ulangi. Ini kabel datanya memang udah agak lama ya teman-teman, jadi kadang connect kadang enggak gitu ya. Nah, ini terbaca, komportnya 3, kita konekkan, kemudian kita read, bukan write ya. Kita read. Nah, kemudian kita save teman-teman. Save dan sifatnya download ya. Setelah itu baru kita copy filenya. Ke sini. Tempat kita tadi menyimpan backupan ini ya. Nah, ke sini saja. Kita ganti namanya biar nggak bingung ya. Seperti itu teman-teman. Baru ini sebetulnya ya opsional lah, bisa teman-teman langsung flash, atau teman-teman mau backup terlebih dahulu dengan format filenya CSV seperti itu. Nah, untuk flashing firmware-nya kita masuk ke firmware flash utility secara online. Di sini teman-teman cari filenya. Nah, ini sudah ya, NIC FW 2.52.05x open. Setelah itu teman-teman tentukan serial portnya, ship. Nah, setelah itu flash firmware. Nah, di sini ada tulisan turn off radio, press PTT for H3 ya, for H3 press PTT turn on. Kalau untuk H8 flashlight gitu teman-teman. Jadi karena kita ini flash H3, TD-H3, kita matikan terlebih dahulu, kemudian press PTT, kemudian turn on sambil ditahan ya. Maka prosesnya akan berjalan seperti itu. Kita tunggu sampai angkanya 1983. Dan ini lumayan cepat teman-teman. Dibanding kita memakai software TD H3 IAP gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Kita cabut terlebih dahulu. Kita cek di HT-nya.
Nah, seperti ini ya. Jadi, sekarang tampilannya sudah seperti ini, sudah sama dengan yang ini, teman-teman. Nah, sudah sama. Oke. Dan ini ada perbedaan dari fontnya juga berbeda ya, berubah. Seperti itu, kita masuk ke memory channel, apakah berubah? Nah, ini berubah ternyata kan. Berubah. Nah, ini jadi berubah nih semuanya yang sudah saya simpan. Jadi acak tuh ya. Nah, ini kan kalau setting satu-satu lagi kan riweh ya gitu teman-teman, berabe gitu. Teman-teman tinggal restore saja backupan teman-teman yang tadi. Kita hubungkan lagi HT-nya ke komputer, kemudian kita panggil. Untuk programnya itu berbeda teman-teman. Untuk programnya itu biasanya kalau teman-teman nanti kalau teman-teman download filenya itu berupa zip ya. Di dalamnya itu ada firmware dan ada softwarenya, software pemrograman. Nah, di sini ada WinX64 dan WinX86. Karena ini tinggal disesuaikan saja. Kalau teman-teman pakai Windows 10 misalkan yang 32 bit pakai yang 86 ini. Kalau 64 bit pakai yang 64 ini. Karena saya pakai 64 bit, saya pakai yang WinX64. Kita hidupkan programnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung saja load ya teman-teman. Kita langsung load. Kita cari folder tempat kita backup tadi, TDH3 backup. Nah, ini open. Tidak terjadi apa-apa ya. EPROM image wrong version. Nah, kalau misalkan seperti ini teman-teman bisa import. Import kemudian TDH3 backup CSV. Open, maka dia akan berubah. Seperti itu teman-teman. Nah, hanya saja ini ada beberapa settingan yang berubah ya. Beberapa settingan yang berubah kalau kita lihat di tuningnya. Nah, tuningnya seperti ini nih. Sekarang berubah. Dari yang asalnya kurva jadi seperti ini, tinggal tarik-tarik saja. Nah, ini kita sesuaikan dulu wattnya ya. Ini coba di 2 watt itu berapa? 2 watt itu 89 kalau di TDH3 ya. Ini kita nolkan saja powernya biar tidak bisa TX. Ini juga sama. Nah, kemudian ini ada PMR ya, PMR 409. Kita rubah powernya ke 4 watt saja teman-teman. Kita blok. Caranya kita blok semua. Kita blok semua, kemudian kita klik kanan, kita cari TX power, kita langsung tulis 4, enter. Maka dia akan berubah semuanya. 4. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan setting untuk grupnya. Di sini ada grup ya. Biar nanti teman-teman tinggal, kalau misalkan teman-teman pakai PMR, tinggal masuk ke grup PMR, misalnya gini di sini grup C gitu ya. GMRS tinggal masuk ke grup GMRS seperti itu teman-teman. Ini kita GMRS, kita hapus dulu terlebih dahulu ya. Grupnya G kita hapus, kemudian grup H kita hapus juga, dan grup K juga kita hapus. Nah, seperti itu. Karena saya sudah setting grup A, B, C, D gitu ya. Kita tinggal lanjut jadi grup E dan F. Grup, add group, E. Oh, ini berarti jangan semuanya teman-teman. Jangan semuanya, kita hapus dulu grup E-nya. Berarti kita tinggal input mana yang mau kita masukkan ke grup E. Saya akan memasukkan frekuensi GMRS ini ke grup E. Kita blok. Nah, sampai GMRS, sampai nomor 67 ini. Klik kanan lagi, kemudian di sini grup, add grupnya E, dan PMR 446,
kita blok sampai bawah ya. Nah, sampai ujung ini PMR 446 channel 16. Klik kanan, kemudian kita input grupnya, grup F. Seperti itu, teman-teman. Ini sudah selesai. Tinggal kita cek di sini settingannya. Settingannya ada yang berubah ya. Square-nya 2, kita biarkan saja karena defaultnya 2. Kemudian, nah ini stepnya kita rubah ke 5. Mic gain-nya 31 karena paling tinggi 31 kalau nggak salah ya. Ya 31. LCD brightness kita turunkan ke 20 biar enak dilihatnya. LCD timeout-nya kita masuk ke 30 second. Untuk breadth LED-nya kita masuk ke 5 second saja. Sisanya biarkan saja seperti ini, 0. Kemudian LCD invert-nya kita biarkan saja, tidak usah dicentang ya. S-bar style-nya kita rubah ke step, key tune-nya on kan. Kemudian TX mode meter kita enable-kan dengan centang ya. Kita lihat lagi. Nah, di sini battery style-nya kita rubah ke voltage, dual watt-nya kita centang. Geser lagi. Bluetooth-nya enable, kita ya bisa enable bisa disable ya. Kalau tidak dicentang berarti disable, kalau kita centang berarti enable, seperti itu teman-teman. Ini disable FM tuner, kalau teman-teman pakai radionya ya jangan dicentang teman-teman, nanti radionya disable. Seperti itu. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita ke grup labels, kita rubah tadi. Saya sudah mengkategorikan grupnya, sama kita ini berubah lagi ya, asalnya sudah saya kasih nama begitu teman-teman. Nah, kita lihat apakah benar C itu PMR, D itu NoTX, kalau B itu SMI, kalau E itu GMRS, dan F itu PMR. Oke, selesai. Nah, di sini juga ada remote dan lain sebagainya lah ya. Ini bisa nanti dioprek saja teman-teman kalau teman-teman setting pakai TID Radio atau GP360 gitu ya, upgrade ke firmware NIC FW. Kita langsung write saja atau kita save dulu. Save, yes. Kemudian kita write teman-teman. Kita write. Sip, sudah selesai. Kita balik ke laptopnya. Ke HT-nya. Nah, seperti ini. Untuk VFO-nya tinggal kita rubah saja teman-teman ya. 144 misalkan. Atau 145. Nah, untuk VFOB-nya kita rubah ke 430. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke memory channel. Nah, ini sudah kembali normal ya memory channelnya. Nah, ini kan 143, 160 itu grupnya A. Kita klik lagi ini sekali, maka dia akan muncul di sini nama grupnya CJR. Kalau kita nah, ini grup A misalkan. Terus nah, ini PMR grup F PMR, kita klik lagi. Dia masuknya ke CJR. Dia langsung otomatis ke grup CJR ya. Nah, seperti itulah kurang lebih teman-teman. Oke. Ini kita lihat apakah ada yang berubah. Nah, ini seperti itu ya.
Nah, ini RX-nya kuat ya teman-teman. Menurut saya RX-nya kuat. 143 coba ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk upgrade firmware NIC-FW ini cukup mudah dilakukan di ini ya, di TID Radio dan GP360. Seperti itu. Nah, tinggal kita setting-setting, ternyata tidak berubah. Yang tadi kita setting itu di pengaturan programnya tidak berubah. Kita tinggal setting-setting saja biar jadi seperti ini. Gitu. Pertama, ya kita masuk ke channel dulu lah ya. Kita masuk ke menu nomor satunya itu Square. Ini ternyata jadi 58 ya, tadi 52 atau 54 gitu ya teman-teman. Jadi ada penambahan beberapa menu. Nah, stepnya kita ganti ke 5. Bandwidth-nya width saja. TX power-nya 2 watt. Modulasinya FM. Basilog. TX CTC SS, RX CTC SS. Kita cek dulu satu-satu menunya. TX timeout. TX timeout kita rubah ke 180. Oke. TX mode meter on. Kemudian PTT mode-nya 2. Mic gain-nya kita rubah ke 31. Paling tinggi ya. Oh, paling tinggi. Kemudian repeater, tone monitor, dual watch-nya on, dual watch delay, VFO dual watch lock, noise gate. Nah, ini penambahan fiturnya ya ke satu nih. Yang kemarin kan di NIC-FW versi 2.07 ini nggak ada. Nah, bed style-nya kita rubah ke volt saja. LCD brightness kita ganti ke 20 teman. Aduh, balik lagi ke menu nomor 2 ya tadi. Nah, LCD brightness-nya kita ganti ke 20 saja. LCD timeout-nya 30. Heartbeat-nya ganti ke 5 saja. Nah, ini kita ganti ke step. Kemudian power save-nya paling tinggi berapa? 20. Nah, subtone depth ini di NIC-FW kemarin ada nggak ya? Teman-teman kalau yang ingat, karena ini sudah berubah dua-duanya nih. Kalau yang ingat nanti komen di kolom komentar ya. Ini off kan saja STI, RF gain-nya auto, keytones-nya on, wireless copy, disable no, pin action, Bluetooth. Nah, di sini sekarang ada di menu ya, Bluetooth. Untuk menghidupkan dan menonaktifkan Bluetooth ada di menu. Kalau kita hidupkan, dia akan muncul ya di sini. Kita off-kan saja untuk menghemat baterai. TX current. Nah, ini menu yang terakhir. Jadi ini penambahan juga. Seperti itu teman-teman. Jadi, nah di sini ada muncul DP ya. DP ini ya 2 PTT. Oke. Nah, untuk kita lihat untuk shortcut long press-nya ya. Kita kalau di VFO di channel mode kalau kita tekan 1 itu tidak terjadi. Oh, tekan 1 merubah ini ya. Merubah apa namanya?
nama. Tekan satu lama, merubah nama channel. Jadi ini numeric keypad ya, jadi A, B, C, D, E, F gitu. Kalau misalkan ini kita mau rubah ganti jangan Z, misalkan J, langsung 5 saja. Nah, tuh kan, ya berubah. Kalau Z ya berarti di sini. Z, seperti itu teman-teman. Kalau kita tekan 2, DTMF, ini di mode non-shift ya, di mode long press normal. Kalau kita tekan 3, nah dia akan scan. Oke, kita tekan ini lama, dia akan mengunci. Kita buka lagi, tekan ini 4, invert ya. Menurut teman-teman enakan warna seperti ini atau seperti ini? Nanti komen ya di kolom komentar. Ini dua-duanya enak sih teman-teman kelihatannya ya. Oke, kita tekan lagi 4-nya, kita balikan lagi, kemudian kita tekan yang 5 ini, tidak terjadi apa-apa. 6, nah ini ada logo seperti ini, kemudian 0, nah ini langsung ke sini ya, kemudian 7 tidak terjadi apa-apa. 8, tidak terjadi apa-apa. Kemudian 9, 2 watts-nya nonaktif ya, nah, AB-nya nonaktif. Kemudian ini press, tidak terjadi apa-apa teman-teman. Tapi kalau kita di VFO, kita tekan 8, nah dia akan berubah ke radio FM ya. Kita cek, nah ini masih normal radio FM-nya. Terus apakah bisa disimpan? Ini saya tidak melihat ini ya, input memori, delete memori itu saya tidak melihat itu ya, tidak melihat menu tersebut. Sepertinya diganti teman-teman. Tuh, ini tidak ada. Jadi kalau kita tekan ini lama di mode FM, nah itu tidak terjadi apa-apa. Kita exit saja. Kemudian kita masuk ke, ini kita exitnya tekan dan tahan lagi. Kemudian kalau di VFO 9 itu, ya ini tetap ya 2 watts nih. Oke, kalau kita tekan shift, tekan ini lama, masuk ke mode shift, kita tekan angka 1, itu Bluetooth aktif dan nonaktif. Kemudian 2, nah ini biasa ya, band scope, kita exit. 3, nah ini scan range teman-teman, monitoring FM. Seperti itu, kita exit saja. Kemudian angka 8 coba ya, dia langsung single PTT, kita berubah lagi. Kalau kita tekan 8 lagi, itu tidak langsung berubah lagi ke dual PTT teman-teman. Jadi kita harus rubahnya di sini. Nah ini, oke, sudah. Nah ini nanti bisa dieksplor lagi lah sama teman-teman ya, semua yang pengen coba untuk upgrade firmware. Ini bisa dari firmware bawaan GP360 langsung ke NIC FW versi 2.52 juga bisa gitu ya. Seperti itu teman-teman, dan ya mudah-mudahan dengan dengan di-upgrade atau di-update-nya firmware di HT itu bisa mengoptimalkan kinerja HT tersebut gitu ya. Balik lagi, yang baik itu, yang bagus itu sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau memang teman-teman hanya
memakainya dengan biasa gitu ya, dengan cara biasa ya tidak perlulah untuk upgrade firmware gitu ya, karena memang resikonya ya kalau gagal bahaya juga gitu ya teman-teman, apalagi HT-nya cuma satu, nah itu bahaya juga gitu. Seperti itu teman-teman. Di NIC FW ini saya tidak NIC FW versi terbaru ini saya belum menemukan. Kalau kita lihat, coba kita lihat ya, apakah ada di sini pengaturannya. Nah ini ya, TID radio NIC FW. Untuk menyimpannya itu, menyimpan memori itu, di sini tidak ada menunya teman-teman. Kita cek. Ini mohon maaf videonya agak panjang ya teman-teman, tapi mudah-mudahan informasinya lengkap gitu, bisa tersampaikan dengan jelas dan diterima dengan lengkap. Makanya jangan di skip-skip teman-teman ya. Ini tidak ada tuh cara untuk menyimpannya. Jadi kemungkinan di mana tuh? Mungkin di shortcut, tombol shortcut. Edit frekuensi, enter group, DTMF input, dual watch. Nah ini tidak ada. Oh ini ya, jadi kalau misalkan kita di mode shift, nah ini 8 nih. Nah ini kan jadi single PTT. Untuk mengembalikan kedua PTT-nya cukup tekan dan tahan tombol 7, dia balik lagi ke dual PTT. Seperti itu teman-teman. Kemudian makanya nanti teman-teman bisa baca dulu sebelum teman-teman update gitu ya, upgrade ke custom firmware, bisa dibaca dulu ini. Setelah itu kalau sudah yakin bisa di itu gitu ya, bisa di upgrade saja langsung. Edit channel frekuensi. You are in channel mode. Nah ini saya harus ini find a channel number you plan to save to while in VFO mode, set the VFO frequency and other setting, enter 1, 2, 3 digit channel number you are saving, tekan dan tahan to copy, tekan dan tahan ini ya, to copy the VFO value to the channel. Oh jadi seperti ini teman-teman, kalau kita mau save channel di sini ya tanpa software pemrograman via PC gitu ya. Jadi pertama untuk menyimpan memory channel, untuk menyimpan frekuensi di memory channel tanpa menggunakan software pemrograman ya. Pertama kita misalkan input frekuensinya, kita misalkan input frekuensi repeater teman-teman ya, kita setting terlebih dahulu. Ini kita input frekuensi TX-nya. Nah, ini sudah terinput. Kemudian kita set di sini, karena ini frekuensi repeater, kita set di sini untuk TX CTC SS-nya di 85. Ya, kita tes dulu. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, setelah itu kita input, misalkan ini kita cek dulu di memori channelnya ini sampai nomor 82 channelnya. Berarti kita akan input ke nomor 83. Seperti itu teman-teman ya. Kita back.
Nah, kemudian kita klik 83 dan kita tahan ini. Kita tahan, tekan dan tahan tombol ini. Nah, maka dia akan otomatis terinput ke nomor 83 ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau mau delete lagi, misalkan saya mau delete channel nomor 83, teman-teman tinggal ke VFO mode lagi, kemudian klik atau masuk input nomor 83, kemudian tekan dan tahan ini. Maka dia akan otomatis terhapus. Seperti itu, teman-teman. Mudah dan cukup praktis ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan like. Kalau tidak suka, silahkan dislike. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk atau mau share pengalaman teman-teman selama pakai firmware NIC FE ini, silahkan tuangkan di kolom komentar. Atau teman-teman ada yang mau kasih kritik dan saran, silahkan tuangkan di kolom komentar. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Mohon maaf videonya kepanjangan, dan terima kasih kepada Marcus Dudley yang sudah membuat firmware ini. Akhir kata, saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7-3.